Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi mubarak wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak bosan-bosannya pada setiap khutbah khatib mengingatkan, mengajak dan menyerukan kepada seluruh jamaah dan pada umumnya kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa meningkatkan dan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain menjadi rukun dalam khutbah yang wajib disampaikan oleh para khatib di dalam khutbahnya, wasiat takwa ini menjadi sebuah peringatan dan ajakan penting untuk menjadikan kehidupan manusia dunia terarah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu sendiri adalah sebuah komitmen untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan, manusia akan senantiasa berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan perjalanan di jalan tersebut lancar, aman, serta tidak ada gangguan yang dapat menggagalkan misi dalam mencapai tujuan. Manusia yang bertakwa juga akan senantiasa menghindarkan diri dari keluar jalan yang telah ditentukan dengan memperhatikan rambu-rambu yang ada di sepanjang perjalanan sehingga dapat terhindar dan terjerumus ke jurang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini memang seperti menyusuri sebuah jalan untuk mencapai sebuah tujuan. Perjalanan ini membawa sebuah misi penting yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama perjalanan ini, kita tidak boleh lupa dengan misi utama ini sehingga terlena dalam perjalanan dan tidak bisa mencapai tujuan dari diciptakannya kita di dunia. Setidaknya ada dua misi utama diciptakannya kita di bumi ini, yaitu yang pertama sebagai Allah atau hamba Allah, dan yang kedua sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Misi yang pertama sebagai Allah atau hamba Allah disebutkan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut ialah bahwa Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk tunduk dan merendahkan diri kepadanya. Setiap makhluk, baik jin atau manusia, wajib tunduk kepada peraturan Allah, merendahkan diri terhadap kehendaknya, dan menerima apa yang Allah takdirkan. Karena manusia dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan. Tak seorang pun yang
Kita menyembah Allah karena kita butuh untuk menyembahnya. Kita perlu sadari lagi bahwa Allah lah yang zat yang paling kuasa atas segala yang terjadi pada diri kita. Ketika kita menyembah Allah, maka akan tercipta hubungan harmonis antara kita dengan Allah, sehingga Allah akan senantiasa sayang dan cinta kepada kita. Aktivitas ibadah kita juga merupakan wujud syukur kepada Allah yang telah menciptakan dan memelihara kita, serta memberikan kesehatan, kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang ada di bumi untuk kebutuhan hidup. Keistiqomahan kita dalam beribadah menyembah Allah akan menjadi tolak ukur ketakwaan yang akan memberi dampak pada kehidupan di dunia dan akhirat. Kebutuhan kita menyembah Allah juga akan mendatangkan rasa tenang sekaligus mengikis sifat sombong atau takabur di dalam diri yang bermuara kepada kesadaran diri bahwa kita hanyalah makhluk lemah yang membutuhkan penolong, yakni Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Rum ayat 54 yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Misi kedua manusia di dunia yaitu sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, termasuk di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan memujikan namamu? Dan Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa lihat bahwa ketika Allah hendak menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini, para malaikat sempat ragu. Mereka menilai bahwa manusia tidak pantas menjadi pemimpin di dunia karena memiliki tabiat senang membuat kerusakan. Mereka menilai bahwa diri mereka yang pantas untuk menjadi khalifah karena mereka adalah hamba Allah yang sangat patuh, yang selalu bertasbih, memuji Allah dan menyucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Namun semua itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang paling mengetahui atas segalanya, termasuk keputusan menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Penciptaan manusia adalah rencana besar Allah di dunia. Allah Maha tahu bahwa pada diri manusia terdapat hal-hal negatif sebagaimana yang dikhawatirkan oleh para malaikat, tetapi aspek positifnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu, kepercayaan dari Allah ini harus kita tiru dengan baik dengan cara menjaga keseimbangan kehidupan di bumi ini. Untuk menjaga keseimbangan ini, kita harus mengikis perilaku negatif seperti melakukan kerusakan di bumi dan memperbuat perilaku positif dengan memberikan manfaat pada sesama manusia lain dari bumi ini. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfusakum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dua misi utama diciptakannya kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan dapat melaksanakan serta mengemban amanah yang besar ini agar kita bisa menjadi hamba yang benar-benar bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladziina aamanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim 'alaina bis su'il khatimah. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al muttaqun. Inna Allaha